Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Armelia. Saya dari 5B Pendidikan Bahasa Inggris UIN Raden Intan Lampung. Saya akan membawakan resume dari buku yang berjudul Reading and Learning Difficulties oleh Peter Weston, dan dalam buku ini terdapat 8 bab dan 145 halaman. Untuk bab yang pertama yaitu tentang learning to read. Strickland mengungkapkan bahwa belajar membaca dan menulis bisa dibilang tugas paling kompleks yang dihadapi manusia. Dan bagi kebanyakan anak, proses belajar membaca dimulai lama sebelum mereka masuk sekolah dan menerima instruksi dari guru. Dalam membaca terdapat periode membaca darurat yang biasanya dimulai pada tahun-tahun awal bahkan sampai tahun pertengahan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam perkembangan. Banyak anak yang tidak dapat melakukan perubahan dari tahap membaca darurat menuju tahap kemandirian. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang datang ke sekolahan dengan kurangnya kesadaran cerita, buku, cetakan, dan fonem. Salah satu komponen penting dari kecepatan dan otomatisitas dalam membaca adalah ekstensif kosakata yang langsung dikenali oleh penglihatan. Anak-anak yang memiliki pengetahuan fonetik lebih banyak mempelajari kata-kata penglihatan itu lebih mudah daripada anak-anak yang hanya menggunakan strategi lihat dan katakan. Pada tahap paling awal, pemahaman harus menjadi fokus utama dalam mengajar anak membaca dan bukan menjadi sesuatu yang ditekankan. Jadi, anak-anak dapat membaca mandiri tanpa adanya suatu tekanan. Pemahaman yang efektif membutuhkan pembaca dapat mempertahankan artinya selama membaca teks. Jika maknanya hilang, maka pembaca harus menyadari fakta ini segera dan mengambil tindakan kompensasi yang dapat diperlukan, seperti misalnya berhenti sejenak untuk kembali dan membaca lagi kalimat atau paragraf tertentu, atau mereka mungkin bisa memeriksa arti kata dalam glosarium. Dalam bab kedua, dalam buku ini berbicara tentang the reading process. Dalam proses membaca, studi tentang gerakan mata telah membuktikan bahwa untuk menjadi terampil harus memperhatikan hampir setiap kata di setiap baris dalam teks. Hanya kata-kata fungsional saja yang sangat pendek seperti conjunction, article, dan preposition yang terkadang diabaikan atau memang sengaja sebagian diabaikan. Tidak jarang ditemukan bahwa seseorang guru percaya kesulitan membaca seorang anak ini karena masalah dengan penglihatannya. Tetapi sebagian besar dari kesulitan membaca terjadi tidak hanya disebabkan oleh gangguan penglihatan. Dalam mengidentifikasi kata terdapat tahapan dalam pengembangan. Yang pertama adalah tahap logografi. Tahap ini dimulai dengan kata-kata yang dikenali dari tampilan pada umumnya. Yang kedua ada tahap abjad, yaitu penguraian kata yang dilakukan dengan menggunakan pengetahuan huruf ke suara secara korespondensi. Yang ketiga ada tahap ortografi, di mana kata-kata ini diidentifikasi dengan memperhatikan kelompok huruf yang lebih besar. Yang selanjutnya, dalam memahami teks terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu level literal. Pada tingkat literal ini, fakta-fakta dasar harus dipahami. Level yang kedua yaitu inferensial. Pada tingkat inferensial ini, pembaca harus mampu melampaui apa yang tertulis di halaman dan menambahkan makna atau menarik kesimpulan. Level yang ketiga yaitu level kritis. Pada level kritis ini, pembaca menilai pemahaman yang baik tentang dirinya dalam bacaan tersebut dengan kejelasan, keakuratannya, dan segala pernyataan yang berlebihan. Yang terakhir ada tingkat kreatif. Pada level kreatif, pembaca dapat mengambil informasi atau ide dari apa yang telah dibaca dan mengembangkan ide-ide baru. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan. Pemahaman pembacaan tentang teks dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, minat, kosakata, pengaruh umum, pengetahuan tentang subjek tertentu, keterampilan identifikasi kata, kemampuan penalaran, penggunaan strategi yang efektif untuk mengidentifikasi gagasan utama dan detail pendukung, serta sebuah apresiasi struktur teks. Dalam bab ketiga, membahas tentang learning difficulties. Yang pertama, kemungkinan penyebab kesulitan membaca. Banyak sekali faktor yang berbeda dalam berkontribusi pada masalah pembelajaran. Beberapa faktor terletak di dalam pelajar atau pelajar latar belakang,
beberapa dalam pendekatan pengajaran, beberapa dalam lingkungan belajar, dan beberapa mungkin terkait dengan hubungan kerja antara guru dan siswa. Selanjutnya ada persepsi guru. Guru sering beranggapan bahwa penyebab kesulitan belajar pun terletak di dalam anak atau latar belakang keluarganya. Dan banyak sekali guru yang percaya bahwa masalah membaca ini disebabkan oleh faktor genetik, keterlambatan pematangan, sensorik minor cacat, atau gangguan dalam proses psikologis seperti memori dan persepsi atau ketidakmampuan belajar. Yang selanjutnya, metode pengajaran, kurikulum dan kesulitan belajar juga menjadi permasalahan dalam pengajaran. Yang selanjutnya ada area kesulitan tertentu. Terdapat beberapa area kesulitan tertentu seperti masalah bahasa dan metalinguistik, masalah pemrosesan fonologis, keterampilan fonik yang lemah. Selanjutnya ada masalah pengenalan kata dan masalah pemrosesan teks. Dan yang selanjutnya ada disleksia. Disleksia adalah salah satu dari beberapa ketidakmampuan belajar yang berbeda. Anak penderita disleksia ini tidak mampu membentuk kelompok yang homogen. Nah, tentang disleksia, satu-satunya kesamaan mereka adalah kesulitan dalam mencapai keterampilan membaca dan menulis yang sesuai dengan usia mereka dan tingkat kemampuan dan kelemahan dalam keterampilan fonetik. Bab yang keempat berbicara tentang general teaching approaches. Nah, pendekatan makna atau penekanan itu mencakup metode seperti pengalaman buku bersama, membaca terpandu, membaca berbasis literatur, dan pendekatan pengalaman bahasa yang semuanya dapat dimasukkan dengan judul bahasa utuh. Dalam tingkat kelas, penerapan pendekatan bahasa secara keseluruhan biasanya mewujudkan strategi diantaranya yaitu membacakan literatur yang baik untuk anak-anak setiap hari dan memiliki literatur nyata yang tersedia bagi anak-anak untuk membaca sendiri, menyediakan waktu setiap hari untuk membaca bersama, berdiskusi dan merenungkan cerita atau teks yang lain, mendorong membaca diam atau silent reading. Yang selanjutnya memberikan kesempatan harian bagi anak-anak untuk membaca dan menulis untuk tujuan yang nyata. Selanjutnya mendorong anak-anak untuk menemukan ejaan untuk kata-kata yang tidak mereka ketahui dan membantu anak-anak dengan aspek tertentu seperti membaca dan menulis di waktu mereka membutuhkan bimbingan dalam momen mengajar. Yang selanjutnya mengintegrasikan aktivitas bahasa dan literasi di semua bidang kurikulum. Bab yang kelima membahas tentang specific teaching methods and strategies. Metode dan strategi, ada beberapa metode di dalam buku ini. Yang pertama, pengalaman buku bersama. Metode pengajaran ini biasanya dikenal dengan SBA. Jadi SBA ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak dalam kesenangan dan minat pada buku, konsep tentang cetak, kesadaran fonemik, kesadaran akan pola sintaksis, penggunaan isyarat kontekstual dan pengetahuan fonik, serta strategi pemahaman. Yang kedua, pendekatan pengalaman bahasa atau yang sering disebut dengan LEA. Terkadang dikenal sebagai cerita yang didiktekan. Yang selanjutnya, penggunaan terstruktur dari pendekatan pengalaman bahasa. Terdapat beberapa hal di dalamnya. Yang pertama yaitu prosedur close. Prosedur close ini biasanya melibatkan penghapusan tertentu kata atau bagian kata, atau kita sering menyebutnya dengan rumpang. Yang selanjutnya yaitu membaca terpandu. Dalam pendekatan membaca terpandu ini juga dikenal sebagai prosedur membaca terpandu atau GRP, yang dianggap sebagai bagian penting dari pendekatan keaksaraan yang seimbang. Lalu ada pendekatan sebelum membaca, pendekatan saat membaca, dan pendekatan setelah membaca. Yang selanjutnya ada kegiatan membaca berpikir terarah atau DRTA, yaitu strategi instruksional yang dirancang untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak dalam memprediksi apa yang akan dikatakan penulis. Yang selanjutnya ada strategi KWL atau Know, Want, and Learn. Strategi KWL ini diciptakan oleh Ogle pada tahun 1986 yang bertujuan untuk merangsang pemikiran anak-anak tentang teks dan menyediakan format yang tepat untuk mendorong diskusi, memprediksi, mempertanyakan, menyelidiki, merefleksikan, berpikir, mengevaluasi, dan juga meringkas. Yang selanjutnya ada strategi 3H atau Here, Hidden, and In My Head. Pada strategi 3H ini bertujuan untuk mengajari anak-anak di mana jawaban mereka dalam pertanyaan itu dapat ditemukan. Dan dalam mengajarkan strategi 3H ini, anak-anak diarahkan untuk menggunakan teks yang sesuai dengan informasi. Yang selanjutnya ada
Strategi membaca PQRS. Strategi PQRS adalah rencana tindakan sederhana atau langkah demi langkah yang mungkin dilakukan oleh anak manapun dalam mengadopsi ketika dihadapkan dengan tugas membaca. Langkah-langkahnya yaitu P, bisa dikatakan sebagai pertinjau, dan Q atau question, yaitu pertanyaan, R atau read, yaitu membaca, dan S atau summary, yaitu meringkas. Yang selanjutnya adalah pengajaran timbal balik atau sering disebut dengan RT. PQRS bersama dengan strategi lain dapat diajarkan dan dipraktikkan melalui pendekatan yang disebut pengajaran timbal balik. Pendekatan pengajaran timbal balik ini melibatkan guru dan anak yang mengambilnya bergiliran untuk membaca, mempertanyakan, dan menafsirkan teks. Yang selanjutnya, mengembangkan kefasihan. Dalam mengembangkan kefasihan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu strategi membaca berulang dan mendengarkan anak-anak membaca dengan menggunakan teknik jeda, cepat, dan memberikan pujian. Yang selanjutnya, membaca tanpa suara. Strategi ini dianggap kurang efektif. Jadi anak-anak dengan kesulitan belajar membaca ini cenderung memiliki 3 masalah penting di bidang yang saling terkait, yaitu kesadaran fonemik, keterampilan mengkode fonetik, dan kata pengakuan. Dalam bab 6, yaitu membahas tentang teaching the basics dalam phonemic awareness, phonic skills, and sight vocabulary. Yang pertama, mengembangkan kesadaran fonemik. Keterampilan fonologis dapat dikembangkan dengan dua cara, secara kebetulan melalui lisan, bahasa, memulai aktivitas membaca dan menemukan ejaan, dan langsung memulai permainan, aktivitas, dan latihan. Dalam mengajar fonemik dapat dimulai dengan mengidentifikasi konsonan awal yang dapat dijadikan fokus banyak kegiatan bahasa umum di kelas, dan ini terhubung dengan mudah dengan pelatihan kesadaran fonemik itu yang telah memasukkan perhatian pada bunyi pertama dalam sebuah kata. Yang selanjutnya yaitu melampaui level awal untuk pengetahuan dan keterampilan fonik ini menjadi agar terjadi ini berfungsi penuh dalam hal cepat untuk mengidentifikasi kata dan ejaan. Jadi anak-anak perlu maju ke tahap berurusan dengan kelompok huruf atau unit ortografik. Yang selanjutnya yaitu membangun kosakata penglihatan. Salah satu pendekatan untuk pengajaran kosakata penglihatan adalah penggunaan kartu flash. Setiap kata untuk diingat oleh anak ini ditulis dengan jelas di kartu terpisah, dan game dan aktivitas dapat dirancang untuk memastikan bahwa anak cukup bertemu dengan latihan dan pengulangan kata untuk mencapai otomatisitas dalam mengidentifikasi kata-kata yang mereka lihat. Bab ke-7 ini berbicara tentang assessment. Yang pertama, tujuan dalam pengujian. Hempstead ini mengungkapkan bahwa tujuan penilaian dalam membaca itu termasuk ke dalam 1. Mendiagnosis area kekuatan atau kelemahan tertentu. 2. Menggunakan informasi untuk keputusan tentang instruksi. Yang ketiga, mengukur kemajuan anak selama periode waktu tertentu. Yang keempat, membandingkan kemajuan seseorang anak dengan kemajuan teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu menyaring anak-anak untuk mendapatkan bantuan khusus. Yang selanjutnya ada prinsip dasar penilaian diagnostik. Terdapat 4 kategori yang memungkinkan seseorang guru untuk melakukan penilaian diagnostis. Yang pertama, membangun pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh anak. Yang kedua, memprioritaskan apa yang masih perlu dipelajari anak. Yang ketiga, memiliki sumber daya pada tingkat kesulitan yang benar. Dan yang keempat, mengisi celah yang mungkin terjadi pada pembelajaran sebelumnya. Yang selanjutnya, prosedur penilaian. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengamati dengan menggunakan daftar periksa dan inventaris, dan mengamati dengan menjalankan rekor. Yang kedua ada penilaian dinamis, yaitu menekankan bahwa penilaian harus menjadi proses interaktif. Yang selanjutnya ada wawancara diagnostik. Jadi wawancara diagnostik ini menggabungkan banyak fitur observasi dan dinamika penilaian. Yang selanjutnya ada penggunaan diagnostik. Pengujian diagnostik maksud saya. Tes diagnostik ini dirancang untuk memungkinkan guru mengeksplorasi keberadaan pengetahuan dan kemampuan anak. Mereka juga memfasilitasi deteksi akurat dari setiap celah atau kelemahan dalam pembelajaran anak sebelumnya. Yang selanjutnya ada mendiagnosis instruksi sebelumnya.
Sangat penting bagi guru atau psikolog yang melakukan penilaian untuk mempertimbangkan kecukupan dan kemanjuran metode pengalaman. Yang selanjutnya ada menilai kosakata penglihatan. Jadi dalam penilaian kosakata penglihatan ini selalu menjadi aspek penting dalam evaluasi pembaca pemula dari segala usia. Seperti yang sudah ditunjukkan, kata cepat diidentifikasi adalah dasar dari pembacaan yang cepat dan percaya diri. Yang selanjutnya ada keterampilan decoding. Bukti penelitian telah membuktikan bahwa pengetahuan ponik dan keterampilan decoding sangat penting untuk keterampilan membaca. Yang selanjutnya, penggunaan konteks. Penilaian penggunaan konteks oleh anak dapat dilakukan dengan mudah dengan mencapai melalui observasi dan mendengarkan anak membaca dengan keras. Yang selanjutnya, koreksi diri. Saat mendengarkan anak membaca, guru harus memperhatikan sejauh mana anak menyadari ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal dan tanpa disuruh mereka berhenti untuk mengkoreksi kesalahan apapun. Yang selanjutnya ada pemahaman. Pemahaman harus dinilai dari kombinasi membaca diam dan teks yang dibacakan. Yang selanjutnya, pengujian standar. Hamstel membandingkan kemajuan seseorang anak dengan teman-temannya dan mengukur kemajuan individual selama periode tertentu. Biasanya dicapai dengan penggunaan standar atau tes membaca yang mengacu pada norma. Dalam bab terakhir di buku ini berbicara tentang intervention and support, penarikan versus dukungan di kelas. Dampak keseluruhan dari model penarikan tradisional dari pengajaran remedial tidak terlalu mengesankan dan telah menerima banyak kritik. Intervensi dan dukungan itu sendiri menurut tinjauan literatur oleh Chan dan Daly pada tahun 2000, penarikan model ini dituduh karena mengganggu proses program kelas, lalu membebaskan guru arus utama dari tanggung jawab, menstigmatisasi anak-anak yang ditarik dari kelas reguler, gagal untuk mengkoordinasikan pengajaran, gagal meningkatkan intensitas pengajaran dan partisipasi, tidak memiliki efek jangka panjang dan pencapaian, serta terlalu mahal. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip intervensi yang efektif. Yang pertama ada contoh intervensi awal, yaitu membaca pemulihan. Jadi program intervensi sangat efektif dalam membesarkan anak-anak untuk membaca, meraih prestasi dan kepercayaan diri. Yang kedua ada sukses untuk semua. Ini menggunakan pengajaran intensif one by one dengan menggunakan guru atau para profesional untuk dapat membantu meningkatkan kecepatan pembelajaran keaksaraan untuk anak-anak berisiko dan kurang beruntung secara sosial. Yang selanjutnya, keterlibatan orang tua. Ini sangat penting dalam kasus-kasus anak yang belajar kesulitan yang perlu terlibat dalam latihan membaca yang sering dan teratur. Selanjutnya ada memilih buku pada tingkat kesulitan yang sesuai, lalu mendengarkan seseorang anak dalam membaca, dan mengkoreksi jika anak mengalami kesulitan. Selanjutnya ada memanfaatkan permainan dan aktivitas membaca, dan penggunaan relawan dan para profesionals. Jadi, asisten pendukung pembelajaran dan asisten kelas ini memiliki peran penting untuk dimainkan dengan bantuan one by one dengan anak-anak, dan mereka harus bekerja sama dengan guru untuk merencanakan pekerjaan dan menyepakati tujuan dan metode itu sendiri. Baik, mungkin itu tadi resume yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.